Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sipa Mantika Putri. Saya dari kelas 11 BDPA. Di sini saya akan mempresentasikan tema penjajahan Jepang di Indonesia. Pertanyaan pertama, mengapa Jepang dapat dengan cepat menguasai wilayah Indonesia yang sebelumnya dikuasai Belanda? Jelaskan faktor-faktor pendukungnya. Nomor 2, apa perbedaan strategi penjajahan yang digunakan Jepang dibandingkan dengan Belanda di Indonesia? Bagaimana dampaknya terhadap kehidupan masyarakat? Nomor 3, bagaimana propaganda atau saudara tua yang digunakan Jepang memengaruhi pandangan masyarakat Indonesia saat awal kedatangan mereka? Apakah strategi ini berhasil? Mengapa? Jelaskan bagaimana kebijakan kerja paksa atau romusa memengaruhi kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan Jepang. Apa tujuan Jepang? Nomor 5, apa tujuan Jepang membentuk organisasi-organisasi seperti PETA, Heiho, dan Putra? Bagaimana organisasi-organisasi ini kemudian berperan dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia? Nomor 6, bandingkan dampak penjajahan Jepang di bidang pendidikan dengan masa penjajahan Belanda. Apa yang berubah dan mengapa hal itu penting? Nomor 7, bagaimana reaksi masyarakat Indonesia terhadap kebijakan militerisasi yang diterapkan Jepang? Apa bentuk-bentuk perlawanan yang muncul? Nomor 8, menurutmu apakah penderitaan rakyat Indonesia selama masa pendudukan Jepang menjadi pemicu penting bagi semangat kemerdekaan? Jelaskan pendapatmu dengan alasan yang logis. Nomor 9, bagaimana tokoh-tokoh nasional memanfaatkan situasi penjajahan Jepang untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia? Bagaimana contoh kontriknya? Nomor 10, jika kamu hidup pada masa penjajahan Jepang, langkah-langkah apa yang akan kamu ambil untuk turut serta dalam perjuangan bangsa? Jelaskan alasan dan strategi yang kamu pilih. Nomor 1, Jepang bisa cepat menguasai Indonesia karena beberapa faktor. Kelemahan Belanda saat Perang Dunia II karena Belanda sedang dijajah oleh Jerman. Kekuatan militer Jepang yang saat itu sedang meningkat pesat dan dilengkapi teknologi modern. Strategi serangan Jepang sangat cepat dan terencana seperti serangan kilat. Adanya simpati rakyat Indonesia karena Jepang mengaku sebagai saudara tua dan ingin membebaskan Asia dari penjajahan Barat. Wilayah Indonesia belum siap menghadapi serangan besar. Tidak banyak pasukan lokal dilatih oleh Belanda. Jawaban nomor 2, Belanda menjajah dengan sistem kolonial yang panjang, menggunakan kekuatan ekonomi dan politik untuk mengeksploitasi. Jepang menjajah dengan pendekatan militer dan propaganda, namun tetap eksploitatif. Dampaknya, di bawah Belanda, rakyat dijadikan buruh dan petani, dibatasi dalam pendidikan. Di bawah Jepang, rakyat mengalami kekerasan langsung, kerja paksa atau romusa, dan kelaparan, tapi juga diberikan pendidikan militer dan semangat nasionalisme. Jawaban nomor 3, Jepang menyebut diri mereka sebagai saudara tua untuk menarik simpati rakyat Indonesia dan membedakan diri dari penjajah Eropa. Mereka menyebarkan propaganda lewat radio, poster, sekolah, dan pidato-pidato tokoh lokal.
Kampanye budaya Timur Raya. Awalnya, strategi ini berhasil menarik kepercayaan rakyat, tapi kemudian rakyat sadar Jepang justru lebih kejam, sehingga propaganda ini kehilangan pengaruhnya. Jawaban nomor 4, Romusa adalah kebijakan Jepang yang mewajibkan rakyat Indonesia bekerja paksa di proyek infrastruktur militer seperti jalan, rel kereta, jembatan. Dampaknya, banyak yang meninggal karena kelelahan, penyakit, dan kurang makan. Ekonomi rakyat anjlok karena laki-laki banyak diambil sebagai romusa. Trauma dan penderitaan besar dalam masyarakat. Jawaban nomor 5. Peta atau pembela tanah air untuk melatih militer lokal demi membantu Jepang melawan sekutu. Heiho adalah pasukan pembantu militer Jepang, tapi statusnya lebih rendah. Putra atau pusat tenaga rakyat adalah untuk menggerakkan tenaga dan pikiran rakyat dalam mendukung Jepang. Organisasi ini awalnya untuk kepentingan Jepang, tapi kelak para anggota, misalnya bekas peta, berperan penting dalam perjuangan kemerdekaan. Jawaban nomor 6, pada masa Belanda, pendidikan hanya diberikan pada kalangan tertentu dan bertujuan untuk mendukung pemerintahan kolonial. Saat Jepang berkuasa, sistem pendidikan berubah drastis. Sekolah menggunakan bahasa Jepang, materi penjajahan diarahkan pada propaganda militer dan nasionalisme Jepang. Pendidikan menjadi alat pengendali, bukan pencerahan. Hal ini penting karena memperlihatkan bagaimana pendidikan diduga sebagai alat ideologis dan bukan pembahasan rakyat. Namun, semangat belajar tetap hidup. Dan banyak anak muda yang kemudian sadar pentingnya kemerdekaan. Jawaban nomor 7, awalnya masyarakat mengikuti kebijakan Jepang karena tidak punya pilihan. Namun, semakin lama, rakyat mulai memberontak secara diam-diam maupun terbuka. Bentuk perlawanan termasuk sabotase pekerjaan Romusa, menyebabkan informasi anti-Jepang, pemberontakan bersenjata kecil di beberapa daerah seperti Blitar oleh peta, dan perlawanan pasif dengan menolak bekerja. Militerisasi justru menumbuhkan semangat bela negara dan melatih rakyat secara fisik dan mental untuk menghadapi perjuangan kemerdekaan. Nomor 8. Ya, penderitaan tersebut menjadi pemicu penting saat rakyat mengalami penderitaan berat di bawah penjajahan Jepang. Mereka menyadari bahwa tidak ada bangsa lain yang akan memperjuangkan nasib Indonesia kecuali mereka sendiri. Kesadaran itu mendorong semangat perlawanan dan kebangkitan nasional. Rakyat tidak lagi percaya pada janji penjajah dan mulai mendukung penuh tokoh-tokoh nasional yang menyuarakan kemerdekaan. Penderitaan berubah menjadi kekuatan moral untuk meraih kebebasan. Jawaban nomor 9, tokoh seperti Soekarno, Hatta, Kiai Hajar Dewantara, dan lainnya memanfaatkan organisasi seperti Putera dan BPUPKI untuk menyuarakan semangat nasionalisme. Soekarno dan Hatta bekerja sama secara strategis dengan Jepang agar diberi kesempatan mempersiapkan kemerdekaan, seperti dalam pembentukan BPUPKI dan PPKI. Mereka juga memanfaatkan media dan pidato untuk membangkitkan semangat rakyat. Contoh konkretnya adalah sidang BPUPKI yang membahas dasar negara dan perumusan UUD.
Jawaban nomor 10. Mengikuti organisasi bentukan Jepang seperti peta secara diam-diam untuk belajar strategi militer. Tujuannya agar aku bisa mempelajari taktik perang, kedisiplinan, dan cara bertahan hidup yang nantinya berguna untuk melawan penjajah atau mempertahankan kemerdekaan. Membantu menyebarkan informasi rahasia dan semangat kemerdekaan melalui jaringan pelajar dan pemuda. Komunikasi antar pemuda sangat penting untuk menyatukan visi kemerdekaan dan mengatur gerakan bawah tanah secara rapi dan terorganisir.